Yang kedua berkaitan dengan sedekah di bulan Rajab namanya atira. Yaitu kalau sedekah atau motong kambing itu di bulan Rajab namanya atira. Atira ini para ulama berbeda pendapat, dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada atira. Tidak ada atira lagi. Jadi atira dulu zaman jahiliyah ada. Sebelum Rasul, orang-orang itu kalau bulan Rajab jahiliyah dulu motong kambing. Kadang motong onta. Langsung disedekahi zaman jahiliyah dulu. Terus setelah datang Islam, atira itu menurut yang mengatakan tidak ada atira nggak ada lagi. Yang ada cuman apa? Akikoh dan apa? Kurban. Yaitu akikoh dan kurban. Akikoh itu disembelih untuk apa? Kelahiran, sementara kurban untuk musim haji, untuk kurban. Sementara atira tidak berfungsi. Berpegang dengan hadis Bukhari, la faraq wala atira. La faraq wala atira. La faraq itu artinya tidak ada hewan yang disembelih untuk patung. Faraq itu yang disembelih untuk patung. Wala atira, sembelihan yang ada di bulan Rajab. Maka berdasarkan hadis ini, maka tidak ada faraq, tidak ada atira lagi. Jadi yang ada hanya kurban dan akikah. Tapi menurut kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan atira tetap berlaku. Karena hadis-hadis yang sangat banyak ya, yang mengatakan waktu itu Rasulullah SAW waktu di Haji Wada, waktu Rasulullah SAW di Mina, ada bahkan waktu di Arafah, didatangi oleh para sahabat. Di antaranya Abu Umamah Al-Bahili juga pernah menceritakan ini, dan juga beberapa sahabat lain. Dia tanya, ya Rasulullah, kunna na'tir fil jahiliyah. Ya Rasul, kami dulu itu na'tir, mungkin atirah di zaman jahiliyah. Bagaimana zaman sekarang? Ya Rasulullah, boleh nggak kita bikin atirah? Maka Nabi bilang, yang atirah tidak mengapa, yang tidak atirah tidak apa-apa. Jadi menunjukkan atirah di zaman Rasul masih masih ada. Kemudian yang kedua, kata para ulama, atira itu tetap ada, yang nggak ada itu faraq. Faraq itu menyembelih untuk patung. Kalau atira bukan untuk patung, kalau niatnya untuk patung haram. Tapi kalau untuk sedekah, maka masuk ke dalam atira yang diperbolehkan. Nah, intinya sangat banyak hadis yang membolehkan atira. Bahkan banyak ulama salah juga yang melakukan atira. Atira artinya dia menyembelih hewan di bulan Rajab untuk bersedekah. Maka di sini kata ulama ini hal yang luar biasa, karena Rajab ini merupakan bulan bulan sedekah, bulan ibadah dan seterusnya. Maka atira diperbolehkan. Suka juga disebut Rajabiyah. Ini atira suka disebut Rajabiyah, yaitu bersedekah dengan menyembelih hewan di bulan Rajab. Maka ini merupakan hal yang diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah yang untuk patung. Bahkan para ulama dulu banyak yang berusaha, kalau atira mesti kalau bulan Rajab mesti dia bikin makanan khusus untuk bersyukur kepada Allah, untuk bersedekah. Karena masuk bulan Rajab, bulan yang istimewa, dia bersedekah. Baik motong kambing, motong sapi, kalau kita motong ayam. Nggak motong ayam ya bikin apa? Makanya suka ada di kampung itu kebiasaan kalau Rajab ini bikin nasi tumpeng atau bikin makanan dibagi di bulan Rajab nih. Kalau zaman dulu mungkin ya di musola masjid itu orang kampung datang bawa makanan. Kalau ngaji itu bawa makanan, nanti tukar bawa telur, bawa makanan, tukar makan juga, bukan buang-buang, makan bareng, tapi ditukar tuh, ngumpul tuh. Dikira Rajaban namanya Rajaban biasanya. Nah itu memang sebenarnya namanya atira. Itu atira cuman kan kalau motong kambing berat. Apalagi zaman sekarang motong kambing. Kita motong ayam deh. Motong bagi-bagi makan bareng. Mungkin di sini yang ngalamin kalau bulan Rajab itu gurunya suruh bawa makanan bukan macam-macam, nanti kita tuker-tukeran makan. Oh itu luar biasa. Itu adalah sedekah. Dan itu seperti atira, tapi baru atira kecil. Kalau zaman dulu kambing, ontak dipotong Rajabiyah. Kalau kita
segitu aja bid'ah. Bid'ah nih mau bawa makanan bid'ah. Yang bid'ah itu kalau bawa makanan tuh diawur-awurin di pinggir musola. Itu baru bid'ah, mubazir. Tapi kalau dimakan, tapi memang kita ini orang-orang tua kita ini memang demen tuh. Kalau yang mengandung makan tuh demen. Jadi memang makanya disuruh banyak apa? Sedekah. Memang Rasulullah SAW itu luar biasa. Nanti kita kalau kita baca hadis luar biasa fadilah memberi makan kepada orang. Makanya dulu pernah ada seorang yang datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang, "Ya rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam syaka qaswata qalbi." Ya Rasulullah, ini hati kok keset banget ya Rasulullah. Ini hati kasar, ini hati keset keras ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bilang apa? Imsarak saliyatim wa'ad emil miskin. Kata Rasul, obatnya keras hati itu apa? Imsarak sal yatim. Peganglah kepala anak yatim. Maksudnya apa? Perhatikan saya anak yatim. Wa'ad emil miskin, dan kasih makan orang miskin. Dia suka ngasih makan untuk bikin hati lunak. Makanya ini orang-orang tua kita disuruh kita banyak dikit-dikit makan, taklim makan. Apa nih? Semua serba makan. Baru mau dapat jodoh makan. Belum dapat di baru dapat. Baru dapat. Apalagi mau manggulan lagi, besok menikah makan lagi. Itu ada tuh. Besoknya nikah udah jelas makan. 4 bulan makan. Ada yang mau 7 bulan makan juga. Double dia mau apa? Makan. Terus apa lagi? Kelahiran makan. Jadi nggak cuman kalau ada saudara kita ada pas kelahiran itu dia nggak berani makan. Dia cuman apa? Akikah. Dia potong kambingnya. Kan dibilang begitu. Dikatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tutba'anhu yawma sabihi yuhlaq wa yusamma. Dipotong kambing dibagi. Kan definisi kambing kurban sama akikah beda. Kalau kurban dibagi mentah, kalau apa? Akikah dibagi matang. Potong kambing, matangnya bagi dengan kambingnya doang stick. Bagi dengan stick ini nggak ada apa. Kalau ngumpulin orang nggak ada dalil ngumpulin orang di hari apa? Akikah. Yang ada bagi. Terus matang, ya udah dagingnya doang. Memang teksnya dagingnya doang. Tapi lihat kita orang tua kita jangan dikasihin kambing doang kan bingung. Sticknya bagi stick apaan ini? Cuma kambing doang dikasih apa? Matang dikasih nggak ada apa-apa. Jangan kasih berapa? Nasinya. Bukan cuma itu, kasih apa? Jeruknya. Jangan dibagi matang bakar doang. Kasih sate dikasih. Mungkin lebih mahal apa? Pernik-perniknya daripada apa? Kambingnya. Mungkin kalau orang sekarang di bid'ah nih kelebihan, mestinya kambing doang. Ini bakhil apa nih? Kalau orang tua kita bukan mikirin itu, intinya sedekah, ngasih makan. Udah mulai nomor kita. Makanya jangan kaget kalau ngikutin thariqah ahli sunnah begitu, makan mulu. Nah ini kurus-kurus. Mau semua makan mulu. Thariqah ini. Dan ini thariqah sadar begitu. Dia nggak mikir itu. Karena dia berpegang juga dengan pendapat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aku memberi makan 1 gidir lebih aku senangi daripada aku sholat sekian malam. Ya, lebih aku sukai sholat sekian malam. Ngasih 1 gidir nasi itu ngasih makan lebih saya sukai daripada sholat sekian malam. Ibadah sekian saya lebih suka ngasih makannya. Itu thariqah apa? Thariqah sadar ba'alawi demen gitu tuh. Makanya udah ada gemuk ada ngikutin apa? Kalau Pak Antum kalau nggak ngikutin sadar ngikutin ya Allah serba nggak boleh, ini nggak boleh, ini minum nggak boleh. Nggak zaman Nabi kali ada makan bid'ah. Selalu saya minum bid'ah sendiri. Kita apa? Kurus-kurus saya yang kita nggak ada apa? Bukan kenapa? Diajarin karim, diajarin apa? Dermawan. Oh dermawan luar biasa. Subhanallah, coba antum lihat bisa datang. Kadang-kadang nggak pakai patungan. Maulid sebenarnya maulid juga iya dakwah, tapi sebenarnya juga saya belum pengen apa? Sedekah, makan. Emang makan. Kalau usaha makan kalau sedekah orang miskin loh enggak. Kalau kasih makan tuh bukan orang miskin, orang kaya sama. Kalau mau kasih makan itu umum. Lain kalau apa? Sedekah, iya kalau miskin. Tapi kalau untuk kasih makan, bahkan kata para ulama seandainya datang kepada kamu orang yang zaman itu bawa kuda yang paling bagus, datang minta makan kasih. Datang ke sini orang bawa Mercy, bawa mobil yang wah miliaran, datang minta makan kasih makan. Jangan bilang ada kaya, mobil bagus masa minta makan? Nggak ada urusan minta makan kasih. Mau orang kaya ya kasih makan.
Tapi kita kaya, kenapa gak kasih miskin? Belum tentu. Ini cuma mobilnya doang, bagus, masa suruh makan jual mobil dulu mati dia. Kapan lakunya tuh mobil? Mobil nggak jadi apa? Dia kaya, duitnya hartawan banyak. Apalagi zaman sekarang mau jual suruh makan. Nanti orang kaya jangan kasih makan biar dia beli sendiri. Hartanya banyak, tapi untuk menjualnya berapa hari? Emang jual mobil apa? Gampang. Bisa lewat duluan orang itu baru dapat duit, baru bisa makan. Oh ya, siapapun yang datang kepadamu jangan lihat hartanya, yang penting dia datang ke rumahmu kasih makan. Luar biasa. Itu kalau kita bicara menjamu sampai Sufyan Ats-Tsauri dan guru Imam Bukhari bahwa ketika orang datang ke rumahmu kau tawari makan itu adalah perbuatan yang pelit. Nggak boleh nawarin makan. Yang ada keluarin. Jangan ditawarin. Itu mau makan nggak? Siapa yang bilang makan? Iya mau makan, itu tamu kurang ajar biar begitu. Itu bukan tamu itu. Kalau ada tamu ditawarin. Duduk, itu mau makan apa? Enggak. Mau makan enggak? Semua pasti bilang enggak. Ya kayak cukup kenyang. Nah, sebenarnya kenyang semuanya. Bakhil itu orang. Enggak boleh begitu. Jadi kalau dia datang langsung, kalau ada makanan keluarin, ada minum keluarin. Jangan apa? Jangan nunggu isyarat dulu. Aus nih. Nah, baru keluar makanan. Bakhil itu orang saya belum lihat. Lihat nawarin aja bakhil. Nawarin. Enggak boleh. Kan dibilang wal ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan syaitan. Kecuali 5 yang bagus. Ketergesa-gesaan yang 5 itu bagus. Kapan? Salah satunya itu bila datang tamu langsung apa? Cepat-cepat banget. Ini apa? Ini memang begitu. Itu yang bagus. Jangan tergesa-gesa. Biar santai dulu. Jangan santai ini. Jangan ketergesa-gesaan dari syaitan. Biarin nunggu aus dulu nih. Baru kita keluar. Ini nggak baca hadisnya apa? Nanggung ini orangnya. Ada yang tergesa-gesa itu bagus. Di antaranya apa? Memberi makan. Oh itu thariqah datang udah. Kalau perlu sebelum datang udah dia siapin. Oh luar biasa, itu yang disuruh dan itu yang dianjurkan. Thariqah gitu. Dan tentunya yang lainnya apabila datang waktu sholat tergesa-gesa, namun sholat itu bagus. Gadis yang sudah layak untuk menikah cepat itu bagus, jangan ditunda-tunda. Kemudian utang kalau dia apa? Ada duit. Udah punya duit cepet, jangan punya utang. Utangnya cepet, bayarnya apa? Lambat. Pakai istikharah dulu, bayar apa enggak? Bobo. Kadang-kadang utang masih banyak, padahal duitnya banyak. Duitnya ada, cuma bayar utangnya itu apa? Susah. Itu mah orang sono, orang sini mah cepat semua bayar utangnya. Jam segini ada yang nanya, qadha Ramadan gimana? Iya sekarang mah boleh terakhir nih masih apa? Udah Rajab nih, besok lagi Syaban selesai nih. Ada yang belum bayar utang jam segini, utang Ramadan juga banyak. Kadang-kadang sunnah cepat dikerjain, tapi apa? Emang ternyata utang itu bedanya, utang itu enggak kita malas, bayar itu malas. Memang syaitan bilang udah masih ada waktu. Padahal sunnah bisa dikerjain tuh, Senin atau bulan. Tapi giliran qadha itu apa? Susah. Begitu juga utang kita nih. Kalau urusan utang kayaknya tuh mau bayar tuh ada aja. Padahal duit disimpan, kayaknya bangga nyimpen duit padahal utang apa? Utang ada. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Kecuali apa? Bayar utang. Kemudian mayit kalau dia datang jangan lama-lama, cepat-cepat itu bagus. Jangan ditunggu kelamaan. Jadi disegerakan itu apa? Bagus. Jadi ada 5 tuh. Di antaranya tamu. Ini kalau kita dari itu nggak usah melihat tuh orang kaya atau miskin, pokoknya datang apa? Kasih makanan. Subhanallah. Makanya ini apalagi bulan Rajab. Bulan biasa aja disuruh banyak sedekah, apalagi bulan Rajab. Makanya jangan kaget. Ada yang nggak mau usah bid'ah. Kasih yang bid'ah itu emang awalnya bukan hanya Rajab, kapan aja juga emang malas kasih makan. Bukan apa sih? Artinya apa? Emang yang model ketigohnya pasti nggak demen makan, apapun nggak bakal mau. Jangankan Rajab, walimah dia nggak mau. Pindah rumah nggak mau, dia syukuran nggak mau dia. Itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Jadi semuanya kelihatannya kayak kembali kepada sunnah. Apakah Nabi sunnahnya emang nggak mau ngasih makan? Nabi kata Rasulullah SAW, seandainya saya dikasih emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah lebih dari 3 hari di tanganku, pasti habis sebelum 3 hari habis. Sebelum 3 hari, seandainya Allah kasih aku emas sebesar gunung, tidak akan ada di rumahku lebih dari 3 hari. Semuanya akan apa? Dibagikan. Habis. Thariqahnya Rasul. Kita masih gini. Malah kita dibikin ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sedekah jangan. Akhirnya tambah pelit udah. Cuman zakat doang. Zakat itu mah wajib.
Zakat itu mah emang apa? Emang kewajiban. Kalau cuma antum jalan zakat doang, itu bukan sebuah keistimewaan, emang wajar. Zakat itu kan kotoran. Kalau kagak bayar zakat mah kebangetan, kotoran juga masih ditahan juga. Itu kan kotoran apa? Kotoran harta. Zakat itu untuk pembersih. Kalau nggak dikeluarin juga, terlalu banget itu. Kotoran juga diantem juga. Itu adalah apa? Zakat itu mah standar. Thariqah kita, thariqah seada yang kita ikuti, thariqah Habib Abdullah bin Haddad. Habib Abdullah bin Haddad setiap harinya di rumah tamu tidak pernah kurang 40 orang, 70 orang tiap hari. Kata bin Haddad, kalau satu hari dia nggak ada tamu, dia beristighfar, dia minta ampun kepada Allah. Ada apa? Kok nggak ada tamu ke rumahku? Dia beristighfar. Apakah rumahku kurang rahmat sehingga orang tidak tertarik datang ke rumahku? Allah, kalau kita kan gerendeng, tamu kalau berhenti capek. Ya Allah dia kan gerendeng. Lihat demennya tamu untuk apa? Untuk ngasih apa? Maka Allah luar biasa. Ini adalah thariqah dari apa? Sada ba'alai. Nggak ada yang ngajarin pelit. Tapi ada tuh sada pelit ya orangnya. Thariqahnya apa? Kita jangan ngikutin orangnya, kita ngikutin apa? Thariqahnya. Subhanallah. Makanya di sini Rajabiyah dan lainnya itu luar biasa. Kalau ditanya dari sada, dari ahli sunnah, anjurin semua yang berbicara makanan disuruh bas. Udah nggak usah pelit, keluarin aja. Seandainya nggak diterima karena Rajabiyah nggak ada, tetap aja antum dapat pahala karena ngeluarin apa? Sedekah. Gimana ceritanya? Dikatakan apa? Dosa. Fulan dosa. Kenapa? Karena menjamu orang di bulan Rajab. Dosanya apa? Karena bulan Rajab. Kalau nggak bulan Rajab nggak apa-apa. Ini ngaco lagi urusan ini. Ini ngasih makan mah kapan aja apa? Boleh. Apalagi di bulan-bulan apa? Istimewa. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Ini tentunya harus kita ingat. Dan yang terakhir berkaitan dengan perang di bulan haram, ya, di bulan Rajab berperang. Memang para ulama khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Apakah perang ini zaman dulu itu sepakat tidak berani mereka melakukan perang. Yaitu 4 bulannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu nggak ada yang berani perang. Zaman sebelum Islam mereka takut. Bahkan disebutkan di zaman jahiliyah Imam Ibnu Rajab dan kitabnya Lataiful Ma'arif, tidak sedikit orang-orang zaman jahiliyah dulu yang biasa ngerampok, kalau masuk bulan Rajab berhenti dia ngerampok. Takut mereka bulan Rajab. Ini dianggap bulan keramat gitu ya. Kalau dia melakukan kezaliman langsung kena. Baik sial di rumahnya, sial di hartanya, dia takut. Makanya nggak berani itu melakukan apa? Nasihatan di bulan Rajab. Berhenti dia. Merampok libur. Zaman apa? Habis selesai bulan Rajab, merampok lagi deh. Namanya bulan jahiliyah, dia berhenti dulu. Dia takut berhenti dulu. Jangan. Perang berhenti. Perang ini berhenti kalau bulan apa? Rajab atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab berhenti kalau perang berhenti. Seperti ada aturan yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis itu adat yang tidak tertulis, tapi mereka lebih patuh daripada yang tertulis. Takutnya mereka. Itu mereka anggap bulan-bulan 4 itu bulan apa? Keramat dan sudah terbukti. Makanya mereka takut melakukan perang. Nah, datang Islam, apakah masih berjalan itu aturan? Kata para ulama, yang pendapat yang pertama bahwa perang itu berlaku hanya zaman dulu. Jadi apa di zaman Rasul dan sampai sekarang sudah tidak berlaku lagi, artinya boleh perang. Tapi pendapat yang kedua bahwa zaman dulu sampai sekarang berlaku, tidak boleh apa? Berperang. Dan ini pendapat yang terbanyak bahwa zaman dulu nggak boleh perang, sekarang pun tidak boleh perang. Oleh karena itu termasuk perang yang diharamkan. Makanya di dalam surat Taubah tadi ayat 36 tadi disebutkan apa? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tadrimu fihinna anfusakum. Nah, di ayat yang terakhirnya wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa qatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Berarti ada kaitan dengan perang itu ayat. Jangan diperangi, tapi kalau mereka perang, maka perangi mereka seperti mereka apa?
memerangi. Berarti di sini kata ulama, kalau kita punya pilihan mau menyerang, jangan diserang di bulan 4. Jangan perang di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, jangan. Tapi kalau mereka memulai waqatilul musyrikina kafa, maka perangilah mereka seperti kama yuqatilunakum. Nah, berarti kalau mereka menyerang harus kita jangan diam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan memulai perang di bulan haram, tapi kalau diperangi harus apa? Nah, ini tentunya ketika terjadi satu negara menyerang negara lain di bulan haram pada muslim sama muslim, tentunya ini sesuatu yang apa? Sudah salah. Apalagi itu bulan apa? Bulan haram. Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan. Apalagi alasannya hanya dianggap apa? Syiah atau dianggap apa? Ini tentunya salah juga. Salahnya kenapa? Syiah ada yang lebih besar di sana tapi tidak diserang, tapi kenapa yang di sini apa? Diserang. Ini tentunya ada sesuatu yang Syiah itu hanya apa? Pembenaran saja, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena tadi kalau bicara di Yaman ada Syiahnya, nah, ada hanya diperangi, ini tentunya sesuatu yang kenapa nggak sumbernya kalau bahasa gitu, bukan berarti disuruh perang, tapi kenapa alasan itu menjadi apa? Nah, pasti di sini ada sesuatu yang tidak dibenarkan dalam apa Islam. Gitu. Makanya ketika terjadi peperangan itu sesuatu yang salah ketika memilih di waktu yang bisa dia pilih, dan ditambah lagi muslim sama muslim. Kalau hanya alasan sebegitu, tentunya di situ bukan hanya Syiah, ada Syiah, tapi juga di situ banyak apa? Sunnahnya, banyak apa? Muslimnya yang luar biasa. Dan ini tentunya akan membuat umat Islam menjadi mengalami apa? Kesulitan. Dan yang menyerang juga bukan berarti untung, juga mengalami apa? Kerugian yang besar. Yang untung siapa? Ya di sono ada yang untung, pihak ketiga. Nah, ini tentunya apa? Luar biasa. Itulah yang mungkin kita apa? Jelaskan berkaitan dengan bulan Rajab. Sekali lagi